Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Vika Ilona Wahdah dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Angkatan tahun 2020. Saya memiliki NIM 20207-1006. Dosen pengampu Bapak Dr. Halim Purnomo, MPDI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Yang pertama-tama, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini ditemani ayam-ayam yang berkokok sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam kita curahkan dan haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita sejak zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, yang membawa kita sejak zaman kegelapan hingga terang benderang, dan bahkan sejak zaman onta hingga zaman Toyota. Sebelumnya ibu-ibu, terima kasih yang Anda telah meluangkan waktu untuk saya di pagi hari ini untuk berbagi ilmu. Meskipun sedikit, insya Allah semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya Vini Vika Ilona Wahdah dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam ingin menyampaikan sedikit materi mengenai sifat-sifat wanita solihah yang dirindukan surga. Bu, wanita solihah itu seperti apa, Bu? Berhijab. Lalu kemudian apa lagi? Ya, berakhlak mulia, bertakwa, beriman, ya. Nah, yang seperti kita ketahui, wanita solihah itu taat ibadah. Ya, mungkin sebagian dari kita biasalah sholat 5 waktu, ya, tapi yang sulit dari kita adalah sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Itu banyak sekali di antara kita, termasuk saya. Ya, misalnya sholat duhur jam berapa, Bu? Biasanya adzan duhur. Ya, 11.39. Kita mendengarkan adzan gitu kan. Kita lagi lelah, Bu, baru istirahat misalnya pulang kerja, habis aktivitas rumah, ya, mendengarkan adzan. Setelah itu, setelah mendengarkan adzan, kita merasa capek, kita tunda bentar lagi, jam 12 aja. Giliran udah jam 12, kita malah ngantuk. Sebentar biar hilang ngantuknya, jam 12 lebih 15. Setelah itu bablas sampai jam 1 misalnya ketiduran. Ya, begitulah kita dalam kehidupan sehari-hari mungkin sering sekali lalai dalam sholat 5 waktu kita. Nah,
agar sholat 5 waktu kita ini lebih sempurna, lebih bagus, kita bisa melengkapi dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Misalnya sholat duha, sholat sunnah rawatib qobliyah, ba'diyah, ya, tahajud, seperti itu. Ya, dalam tahajud kita seringkali merasa berat ya Bu ya. Ketika bangun tengah malam, kita lelah sekali, ya. Tetapi di dalam sholat tahajud ini, di dalamnya terdapat kelezatan iman. Tatkala kita curhat kepada Allah, merasa diri ini hina, mencurahkan segala isi hati kita kepada Allah, apa yang dirasa, apa yang dipikirkannya selama 1 hari penuh, kita ungkapkan kepada Allah, kita bersujud, kita merintih kepada Allah. Betapa lezatnya iman di malam hari, ditemani dengan gelapnya awan dan juga kesepian gitu, keheningan. Dan juga wanita solihah itu wanita yang taat suaminya. Ya, taat suaminya. Saya mohon maaf, memang saya belum menjadi seorang istri. Jadi saya hanya menyampaikan ilmu saja di sini, wanita yang taat suaminya nanti, karena ini bekal bagi saya, bagi mbak-mbak juga buat kedepannya seperti itu. Nah, Bu, terdapat sebuah hadis mengenai wanita solihah. Ada yang sudah pernah dengar? Adunya mata'un wa khairul mata'id dunya almar'atus solihah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solihah. Ya, Bu, mbak-mbak nih, kalau kita lihat ya, dunia ini sangat indah kan Bu, sangat luas. Gunung yang terbentang dengan tingginya, dengan hamparan laut yang sungguh indah, bersama isi-isinya, ikan-ikannya, ya, luar biasa. Namun semua itu keindahan yang ada di dunia kalah Bu dengan keindahan wanita solihah. Peringainya mulia, akhlaknya baik, sopan santun, tutur bicaranya baik, seperti itu. Kemudian ya Bu, ada yang sudah pernah dengar, pasti sudah lah, tentang kisah Masyitoh, Ibu Masyitoh, perempuan yang takwa luar biasa, yang hidup pada zaman Raja Fir'aun. Siapa? Ya, Masyitoh. Ya, Ibu Masyitoh ini merupakan wanita yang sangat taat, wanita yang luar biasa. Jadi waktu itu Masyitoh sedang menyisir rambut Raja Fir'aun, ya, putrinya. Oh iya, sedang menyisir rambut putri Raja Fir'aun. Kemudian tidak sengaja sisirnya itu jatuh, dan secara refleks, namanya orang beriman ya, terucaplah ucapan apa Bu? Allah, Masya Allah, ya. Terucaplah dari bibir Masyitoh ucapan mulia, yaitu Masya Allah. Kemudian Raja Fir'aun mendengarnya secara langsung, marah. Kemudian dipanggillah Masyitoh untuk menghadap Fir'aun ketika itu. Tanpa adanya rasa takut, ya, tanpa adanya rasa ragu, ia mengetahui konsekuensinya. Apabila ia menyembah Tuhan Musa, tidak menyembah Fir'aun, tidak menganggap Fir'aun itu sebagai Tuhan, maka akan apa Bu? Maka akan dihukum, iya. Maka akan dihukum, dimasukkan di belanga yang besar bersama air yang mendidih. Ya. Ketika itu Masyitoh mempunyai anak kecil Bu, hati nurani seorang ibu,
pasti adalah rasa kasihan, rasa tidak tega kepada anaknya. Namun anaknya sudah bisa berbicara, "Wahai ibu, tidak masalah, tidak apa-apa, kita masuk ke belanga besar ini demi ketakwaan, demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Mas Cito bersama keluarganya, juga termasuk anak-anaknya, masuk ke dalam belanga besar yang berisi air mendidih satu persatu. Dan insya Allah beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah karena mempertahankan ketakwaan, mempertahankan keesaan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu. Setelah kita itu bertakwa, setelah kita itu beribadah, kita juga harus memiliki pondasi berilmu, ilmu agama atau ilmu-ilmu yang lain. Kita sebagai wanita, sebagai perempuan, kita ini menjadi madrasatul ula bagi anak-anak kita dan anak saya atau anak mbak-mbak kelak nanti. Ya, jadi ilmu tanpa amal adalah kosong, sedangkan amal tanpa ilmu adalah bohong. Ya, insya Allah ibu-ibu yang pagi hari ini yang berjalan, ya, masih ngantuk mungkin, lelah, habis bangun, kemudian berjalan ke masjid, mendengarkan kajian Abi, kemudian menuntut ilmu tasinya Umi. Insya Allah, Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Ya, hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu thoriqan ilal jannah." Ya, barang siapa menempuh sesuatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti akan memudahkan jalannya menuju surga. Amin. Ya, luar biasa ya Bu ya, pahala menuntut ilmu. Kita tidak memandang usia, dari yang muda hingga yang tua. Kita tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu. Luar biasa. Mungkin di luar sana masih ada orang yang ogah-ogahan dalam menuntut ilmu. Mungkin mereka yang sibuk urusan dunia, mungkin juga sudah merasa sibuk mengurusi hal-hal yang lain sehingga sudah tidak ingin lagi untuk menuntut ilmu, atau mungkin mereka merasa sudah telat gitu usianya gitu. Nah, kita alhamdulillah ya Bu, sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih ada rasa keinginan untuk tetap menuntut ilmu. Kapanpun itu, pagi hari, siang hari, malam hari mungkin. Ya. Ciri wanita solihah yang selanjutnya yaitu wanita yang menutup aurat. Ya, seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu tadi, ya, wanita yang menutup aurat, yang menggunakan jilbab, ya. Wanita solihah Bu, tidak keluar dari rumahnya kecuali dalam mengenakan jilbab, mengenakan penutup, ya, menutup bajunya, penutup kepalanya, seperti itu. Hal itu dilakukan demi menjaga kehormatan dirinya Bu. Di luar sana mungkin kita nggak tahu ya Bu, banyak orang-orang yang ya wallahu a'lam mungkin jahat seperti itu. Nah, kita sebagai muslimah, kita menggunakan jilbab sebagai simbol bahwasanya kita ini muslimah gitu. Sebagai wanita muslimah, kita pembeda di antara wanita-wanita yang lain. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 dijelaskan artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu mereka agar lebih mudah dikenal, karena hal itu mereka tidak diganggu baginya." Ya, pakai jilbab misalnya memang agak berat ya Bu, kita
mengenakan jilbab gitu. Mungkin kita keluar rumah gitu pingin ke warung gitu misalnya gitu, kita lupa gitu mengenakan jilbab atau seperti apa, seperti itu. Nah, selanjutnya ya Bu, nomor 3 yaitu wanita yang pandai bersyukur. Ya. Wanita solihah yang selanjutnya adalah wanita yang pandai bersyukur. Misalnya Bu, kita mendapatkan rezeki dari Allah. Mungkin kita mengucapkan alhamdulillah gitu ya. Tapi dalam sikap kita masih aja mengeluh. Ya Allah, kok pemberian dia kok masih seperti ini ya? Masih seperti itu ya gitu. Kita padahal udah mengucap alhamdulillah ya Allah, seneng nih dapat rezeki misalnya makanan gitu dari tetangga. Terus kita masih aja kayak ngeluh ya Allah begini begitu gitu. Memang syukur itu tidak hanya juga diucap Bu, tapi juga kita buktikan dengan sebuah sikap. Ya, menerimanya, mensyukurinya begitu ya Bu ya. Jika kita ini bersyukur, maka insya Allah nikmat Allah akan ditambah ya Bu ya. Hati kita akan senang, hati kita akan tenang, seperti itu. La il syakartum la azidannakum wa la il kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kamu bersyukur, kata Allah ya, Allah berfirman, maka akan kutambah nikmatku untukmu. Dan apabila kamu itu kufur akan nikmat, sesungguhnya azabku ini sangat pedih. Ya, bersyukur ya Bu ya. Luar biasa Bu keajaiban bersyukur itu. Kita jarang mengeluh, kemudian dari jarang mengeluh itu kita hidupnya itu semakin apa ya, nggak ada rasanya dengki, keinginan kayak lihat ke yang lebih tinggi. Ada kalanya kita itu melihat ke yang lebih rendah di bawah kita. Misalnya kita sedang mendapatkan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Tapi kita karena kita itu melihat yang lebih rendah di bawah kita, mungkin ya Allah, mungkin hari ini ada yang nggak bisa makan, mungkin hari ini ada orang yang lagi sakit kayak gitu. Akhirnya dari situlah kita bersyukur dan hati kita lebih happy, lebih senang, seperti itu ya Bu ya. Nah, selanjutnya wanita solihah yaitu wanita yang suka beristighfar. Wanita yang suka memohon ampun kepada Allah. Allah Bu selalu mengampuni dosa-dosa kita. Meskipun dosa itu seringkali dilakukan berkali-kali Bu oleh kita. Tapi jika di dalam hati kita itu masih ada rasa bersalah, rasa berdosa, ya Allah insya Allah akan mengampuni dosa kita. Kecuali dosa apa Bu? Dosa syirik. Iya betul sekali. Allah luar biasa akan mengampuni dosa-dosa hambanya atas segala sifat yang maha pengasih dan maha penyayangnya Allah untuk kita. Makanya Bu, jika kita itu tidak memaafkan orang ya Bu ya, Allah saja maha pengampun Bu, Allah saja maha pemaaf bagi kita. Ya, semoga kita menjadi wanita solihah yang bisalah memaafkan orang-orang sekeliling kita. Seperti itu. Ya. Selanjutnya adalah wanita yang sabar ketika menghadapi ujian, menghadapi masalah, menghadapi persoalan kehidupan. Wanita yang sabar ya. Pembagian sabar itu ada berapa Bu? Ya, berapa Umi? Ya, sabar dalam menahan diri ya Bu ya. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Ya, misalnya Bu, taat kepada Allah tuh kalau buat saya pribadi tidaklah mudah ya Bu. Nggak tahu ya kalau ibu-ibu yang lain gitu. Namanya iman juga kadang naik turun seperti itu. Lagi lelah, lagi capek,
kita harus sholat tatkala mendengarkan adzan. Kita harus bangun malam di tengah kantuknya yang berat gitu ya Bu ya, saat tidur gitu. Kita bertakwa kepada Allah, kita taat kepada Allah, itu termasuk sabar Bu. Ya, sabar bahwasanya ini termasuk hal yang wajib kita lakukan sebagai seorang hamba hablum minallah ya. Kita harus melaksanakan ini semua meskipun di dalam hati masih ada rasanya namanya berat, kurang legowo gitu, kadang capek gitu mungkin. Tapi jika kita itu di dalam hati sudah ada niat yang ikhlas, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Bu, ibadah yang kita kerjakan itu terasa ringan, terasa nikmat, terasa indah, bukan menjadi hal kewajiban lagi, tapi menjadi hal yang butuh untuk kehidupan kita. Ya. Selanjutnya, sabar dalam menjauhi maksiat, Bu. Bu, di sekeliling kita itu mungkin gak semua orang yang baik ya Bu ya. Mungkin di lingkungan kita misalnya lah ada yang menggibah. Ini nih perempuan-perempuan ini seringkali mungkin kita gak sengaja gibah Bu, kita gak ada niatan buat gibah, kita lagi lewat gitu, lagi kumpul-kumpul gitu ya. Saya juga sebagai perempuan pun punya teman ya, pasti ya namanya perempuan ya Bu ya, seringkali gak sengaja gitu ngomongin ngerempet-rempet ke ghibah, ngomongin orang. Kadang kalau benar jadi ghibah, kalau salah jadi fitnah. Itu kan astagfirullah ya, maksudnya dosanya juga besar kayak gitu kan. Nah, kita ini diberikan ujian, diberikan kesabaran ya. Kesabaran berupa kita bisa nggak sih menjauhi maksiat itu gitu. Menjauhi maksiat berupa ghibah, kemudian dosa-dosa yang lain gitu, misalnya melanggar syariat Allah gitu ya. Nah, selanjutnya adalah sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi musibah ini seringkali ya Bu ya, terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan itu pasti seperti roda yang berputar. Ada bahagia, ada sedih, ada suka, ada duka. Nah, tatkala kita mendapatkan musibah gitu, kita seringkali Bu, kita mengeluh. Ya kan? Ya Allah, kok ujiannya berat sekali ya Allah gitu. Tapi sebenarnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani suatu ujian melebihi batas kemampuan hamba-hambanya. Bahkan jika kita itu tidak mengenal Allah, tidak dekat dengan Allah, maka kita tidak tahu apa yang diinginkan Allah. Ya. Misalnya Bu, kita memiliki teman dekat, memiliki keluarga dekat, kita bakalan tahu kan apa yang dia mau, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, seperti itu. Begitu pula kita dengan Allah. Ya, jika kita ini dekat dengan Allah, jika kita ini paham, maka mendapatkan ujian seberat apapun, kita mengerti apa yang dimau Allah, seperti itu. Bahwasanya apa yang menurut kita baik belum tentu di mata Allah itu baik ya. Selanjutnya ya Bu ya, karena waktunya katanya udah hampir habis, lanjut aja. Selanjutnya adalah perempuan yang senantiasa berhusnuzon. Ya. Perempuan yang senantiasa berhusnuzon ini wanita yang selalu berprasangka baik kepada sesama, kepada lingkungannya, kepada orang-orang yang bersamai dia. Apabila ada orang yang bersikap tidak baik, dia masih menyempatkan dia untuk berhusnudzon. Ya, karena apa Bu? Bahwasanya
husnudzon ini kan mencari kejelekan-kejelekan orang lain. Suudzon ini mencari kejelekan-kejelekan orang lain. Nah, untuk mengobati hal-hal yang buruk ini, kita bisa dengan berhusnudzon, berprasangka baik kepada dia. Maka dengan adanya husnudzon ini, branding ataupun kita menilai orang itu jadi kayak lebih baik aja gitu loh. Karena jika kita itu suudzon dan ternyata salah, kita juga dosa, Bu. Kita juga ya udah suudzonnya nggak baik, kemudian ternyata prasangkanya itu salah gitu ya. Itu lebih menyakitkan sekali, karena kan kita dalam menilai seseorang juga jangan dilihat dari covernya aja ya, Bu. Don't judge the book from the cover, istilahnya gitu. Ya, kita prasangkalah baik gitu. Mungkin dari kita lihat itu belum terlihat semuanya baik, mungkin ada di sisi lain gitu. Ternyata waktu nggak sama kita gitu, dia ternyata orangnya baik, taat kepada Allah, seperti itu ya, Bu ya. Nah, tadi menambahkan saya tentang wanita bersabar ya, Bu ya. Saya ingin bercerita sedikit sebagai penutup tentang kisah Ibu Maryam yang luar biasa sabarnya menghadapi ujian sangat berat. Wanita solihah yang memiliki kehormatan dan juga menjaga sekali ya, Bu ya, dari laki-laki, seperti itu. Menjaga kesuciannya dari laki-laki, luar biasa. Namun Allah memberikan ujian, memberikan sebuah memberikan sebuah ujian yang berupa anak ya, yang tidak memiliki seorang ayah. Tapi luar biasa ketetapan Allah kepada Bunda Maryam ini, sehingga Ibu Maryam meskipun beliau itu dituduh ataupun difitnah menjadi wanita yang berzina seperti itu, sebenarnya Bunda Maryam ini sudah tidak kuat, Bu, mendapatkan cacian, hinaan. Bahkan Bunda Maryam ini sudah pernah diusir gitu loh, sudah diusir oleh masyarakat lingkungannya, seperti itu. Bunda Maryam akhirnya mengasingkan diri dan juga berlindung di bawah pohon kurma. Karena kuatnya beliau dalam menghadapi ujian ini, sabarnya luar biasa, mengandung Nabi Isa dengan letih, dengan berat ya, Bu ya. Namun Bunda Maryam tahu bahwasannya ini semua sudah Allah tetapkan melalui malaikat Jibril ya. Akhirnya Ibu Maryam ini bisa menjalani ujian-ujiannya yang berat ini dengan baik. Akhirnya terlahirlah Nabi Isa ke dunia ini. Ya, meskipun Nabi Isa sampai sekarang belum meninggal ya, Bu ya, lagi di atas langit katanya, yang diganti sama Yudas Iskariot. Karena waktu itu Nabi Isa kan juga Bu ya, difitnah bahwasanya ini itu sebagai Tuhan gitu. Diduga oleh orang-orang Nasrani bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan bagi mereka, karena Nabi Isa itu nggak punya ayah, seperti itu. Maka Allah selamatkan Nabi Isa ke langit ya, sampai sekarang mungkin belum meninggal ya, Bu ya, masih diselamatkan Allah, dan mungkin akan diturunkan pada saat hari kiamat nanti. Allahu a'lam. Ya, Bu, cerita tadi menutup perjumpaan kita pagi hari ini. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, mohon maaf ya, Bu ya, karena saya juga ya masih belajar juga ya, Bu ya. Pasti juga saya juga ada rasa-rasa grogi juga ya. Begitu. Kemudian di sini niatnya berbagi ilmu, tidak ada yang menggurui, karena saya lebih muda dari panjenengan semua. Mohon maaf ya, Bu ya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Ya, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.